Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya di rumah? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau kayak gitu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta alatnya untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Teman-teman dan Pak Ariel, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari Tuhan Yesus. Kami ingin mulai pelajaran sosiologi kami. Tolong tuntun pelajaran sosiologi kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak akan share screen ya. Baik, Pak. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial. Nah, Bapak akan jelasin sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial dengan tepat. Jadi, Bapak harap kalian bisa menjelaskan faktor-faktor pendorong dan juga penghambat perubahan sosial. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisa faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial melalui artikel bacaan dengan tepat. Nah, saya harap, Bapak harap kalian bisa menganalisa nanti di dalam suatu artikel bacaan apa sih yang menjadi faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari perubahan sosial. Nah, review. Kan kemarin kita sudah mempelajari bentuk-bentuk dari perubahan sosial, gitu ya. Saya minta Elsiani deh. Elsiani, coba beritahu ke Bapak, jelaskan ke Bapak apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi dan juga perubahan revolusi. Halo, Pak. Apa suara saya kedengeran? Terdengar jelas, Elsiani. Silahkan. Ya, jadi pengertian dari revolusi dan evolusi itu pertama evolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial budaya yang secara lambat, Pak, di mana perubahannya itu secara perlahan-lahan. Biasanya hal-hal yang berubah secara seperti ini terjadi tanpa disadari dan direncanakan dengan detail. Terus contohnya itu adalah permulaan perkembangan, Pak, seperti mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peralatan. Kalau misalnya dari revolusi itu sendiri, itu perubahan sosial dan budaya dengan perubahan yang begitu menonjol atau cepat, Pak. Nah, biasanya nih perubahan revolusi ini direncanakan dengan baik dan matang gitu, Pak, sehingga proses pengubahannya itu tidak begitu lama, Pak. Terus contohnya itu seperti revolusi Inggris yang mendunia nggak hanya di Inggris saja, tapi langsung melonjak ke berbagai tempat gitu, Pak. Baik, terima kasih Elsiani sudah menjelaskan sangat baik ya. Dan selanjutnya pertanyaan review dari pembelajaran kita minggu kemarin. Yang kedua, apa perbedaan dari perubahan evolusi dan juga perubahan revolusi? Novita bisa menjawab dari pertanyaan ini. Halo. Pak, suara Bapak putus-putus. Kenapa, Pak? Oke, Diulang. balik lagi ya. Apa perbedaan dari perubahan evolusi dan juga perubahan revolusi?
Mungkin saya kurang paham sih ya Pak, tapi saya mencoba menjawab kali ya Pak. Bapak, apakah Bapak suara saya? Ya, terdengar, terdengar. Oke. Mungkin kalau menurut saya tuh waktunya Pak, perbedaannya itu secara waktu. Kalau misalnya evolusi itu waktunya itu lama, tapi kalau revolusi itu cepat gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Novita telah menjawab pertanyaan review minggu kemarin. Benar yang dikatakan oleh Elsiani dan juga Novita. Eh, Evolusi dan revolusi ini dia memiliki perbedaan di waktu ya. Kalau evolusi itu dia cenderung lambat perubahannya, dan revolusi itu perubahan yang secara cepat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan Bapak sudah pernah kasih minggu lalu dari awal kita memulai pembelajaran sosiologi. Nah, ini pertanyaan ini akan Bapak bawa terus sampai materi dari perubahan sosial ini habis gitu ya. Nah, kira-kira mengapa manusia melakukan perubahan sosial? Nah, saya minta Alatea deh. Alatea gimana? Um, Kalau menurut saya Pak, manusia melakukan perubahan sosial supaya hidupnya menjadi lebih baik Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini menjadi pertanyaan kunci ya di dalam kita mempelajari bab materi perubahan sosial, di mana manusia ini melakukan suatu perubahan gitu di dalam kehidupannya. Dia melakukan suatu perubahan sosial. Dan kenapa dia melakukan perubahan sosial? Karena dia ingin merubah apa yang sudah dia awalnya sudah dia punya, ingin memperbaharui seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan jelasin sedikit tentang faktor pendorong perubahan sosial. Apakah suara saya masih terdengar? Terdengar Pak. Terdengar, Masih Pak. Pak. Baik. Oke, yang pertama dari faktor pendorong perubahan sosial, di mana sistem pendidikan maju. Nah, sistem pendidikan maju ini mempengaruhi dari pemikiran masyarakat yang tadinya dia seragam gitu, dan dia memiliki pemikiran yang maju akibat dari adanya pendidikan yang maju seperti itu. Dan yang kedua, adanya kontak dengan budaya lain. Nah, kontak budaya lain ini dia apa ya? Oke. Nah, kan kalau misalkan kalau di desa saya itu dia memiliki suatu adat itu yang lama gitu, dan adanya kontak dengan budaya lain itu mempengaruhi adat dari desa saya seperti itu. Jadi dia adanya kontak itu jadi datangnya budaya baru ke dalam lingkup masyarakat gitu. Dan yang ketiga, memiliki keinginan untuk maju, di mana manusia tadi sudah dijelaskan, manusia itu mempunyai keinginan untuk mau berubah, mau menciptakan hal yang baru seperti itu. Dan karena keinginan ini dia menjadi faktor pendorong dari perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada ketidakpuasan terhadap bidang tertentu. Nah, ini balik lagi kepada natur manusia, di mana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dia cenderung tidak
tidak puas gitu ya, rasanya tidak puas di dalam dirinya sehingga dia menginginkan yang lebih, yang baru gitu. Jadi dia menjadi pendorong manusia untuk melakukan suatu perubahan sosial. Dan selanjutnya ada penduduk heterogen, di mana penduduk heterogen ini kan dia berbagai macam gitu ya, berbagai macam, dan dia berbagai suku, ras, dan itu membuka banyak pemikiran-pemikiran baru sehingga dia mendorong perubahan sosial. Namun tidak menutup kemungkinan juga penduduk heterogen ini menjadi apa ya, menjadi negatif gitu ya, menjadi memicu adanya suatu konflik gitu. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial. Jadi yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Nah, kenapa kurangnya hubungan masyarakat lain ini menjadi faktor penghambat gitu? Alatnya bisa jelaskan kenapa menjadi faktor penghambat? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Baik, kenapa kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menjadi faktor penghambat perubahan sosial? Menurut kamu gimana? Maaf Pak, tadi suaranya putus-putus. Kenapa Pak? Oh gitu ya, oke. Kenapa kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menjadi faktor penghambat perubahan sosial? Menurut saya Pak, karena kalau namanya kurangnya hubungan berarti kurangnya ada interaksi kan, ada kurangnya komunikasi antara satu orang dengan satu yang lain, masyarakat satu dan masyarakat lain. Jadi karena nggak ada interaksi, jadi nggak ada perubahan Pak. Itu yang ngehambat Pak. Kasih Pak. Baik, penjelasan yang sangat baik dari Alatea. Ya, karena kurangnya interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, itu dia mencenderung masyarakatnya menjadi tertutup gitu ya, menjadi tertutup, dan mereka cenderung untuk tidak mau melakukan suatu perubahan gitu. Dan selanjutnya ada sistem pendidikan yang terlambat, di mana pendidikan ini menjadi salah satu faktor terpenting perubahan sosial gitu Kak. Kalau pendidikan ini terlambat gitu ya, itu cenderung masyarakatnya itu menjadi terlambat gitu, tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang maju, tidak punya suatu inovasi gitu, dan cenderung menjadi seperti masyarakat biasa gitu. Sorry, kepencet. Oke, selanjutnya ada adat atau kebiasaan, di mana adat atau kebiasaan ini mempengaruhi masyarakat gitu ya. Kalau misalkan ada adat yang tidak mau menerima budaya baru dari luar gitu, masyarakatnya akan tertutup. Contoh seperti suku Baduy gitu ya. Suku Baduy dalam itu mereka menolak budaya luar, budaya asing gitu, dan mereka mempertahankan budaya mereka gitu. Nah, selanjutnya sikap masyarakat yang tertutup. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa masyarakat yang tertutup ini mereka menolak gitu ya, menolak untuk melakukan suatu perubahan gitu. Misalkan ada budaya baru, budaya asing yang masuk ke lingkup masyarakat mereka,
mereka akan tertutup, mereka akan menolak dan tidak mau untuk menerima budaya asing tersebut karena tidak sesuai dengan adat atau kebiasaan mereka. Selanjutnya sikap tradisional. Nah, sikap tradisional ini mereka masih tetap kukuh memegang kebiasaan-kebiasaan dari leluhur atau adat istiadat gitu. Dan yang terakhir ada rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Nah, dari datangnya rasa takut ini mereka menjadi masyarakat yang tertutup gitu. Karena rasa takut apa ya bisa dibilang takut untuk budaya mereka diambil alih atau dirubah oleh budaya asing. Jadi mereka ini menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial gitu. Selanjutnya, oke, sekarang kita masuk di asynchronous learning, di mana nanti Bapak minta siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompoknya berisi 3 orang. Nah, di dalam kegiatan asinkronus ini siswa berdiskusi melalui artikel yang nanti akan Bapak berikan dan mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan gitu ya di dalam artikel tersebut. Nah, setelah mengerjakan soal, siswa diharapkan untuk hadir kembali ke Zoom atau ke virtual meeting kita untuk melanjutkan sesi pembelajaran kita selanjutnya. Baik, saya kira sudah jelas ya. Apa ada yang masih ditanyakan terkait asynchronous learning kita? Ya, Pak. Baik, kalau begitu selamat mengerjakan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Pak, Alatea mau bertanya itu, Pak. Ya, Alatea silakan. Sebelum kita lanjut di asynchronous learning kita. Pak, dari poin yang terakhir yang rasa takut akan terjadinya kegoyangan pada integritas kebudayaan itu maksudnya bisa disamain ya Pak kayak suku Baduy Pak. Kenapa Alatea bisa diulang? Soalnya agak terputus suaranya di sini. Oh ya, baik Pak. Yang poin terakhir Pak ya yang pada integritas rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integritas itu bisa disamakan dengan kasusnya suku Baduy ya Pak. Ya bisa dibilang seperti itu ya karena kan masyarakat perdesaan itu sudah memiliki suatu adat atau kebiasaan yang sudah dari dahulu dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka. Nah ini kan adat atau kebiasaan ini kan sudah dilakukan dari dulu, berarti kan sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah apabila ada budaya baru, misalkan ada handphone smartphone lah bisa dibilang. Smartphone datang ke desa tersebut. Nah, ini bisa masyarakat desa tersebut takut, menimbulkan takut. Wah, ini ada hal baru gitu. Dan ini mereka akan takut. Nah, ya, mereka akan takut kalau kebiasaan mereka yang sudah dari leluhur itu sudah ada, takut digantikan oleh adanya smartphone seperti itu. Misalnya kita kan dulu sering kalau di desa itu kan sering mengobrol bareng. Dengan datangnya handphone atau smartphone,
ke dalam kehidupan masyarakat desa, tuh mereka kan takut tidak bisa, istilahnya tidak bisa kumpul-kumpul bareng lagi dan istilahnya berdiskusi gitu atau berbicara karena ada datangnya smartphone. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, boleh dilanjutkan asynchronous learning-nya. Dan nanti kembali lagi ke dalam virtual meeting kita. Terima Berarti kasih, ini boleh Pak. live, Pak. Ya, boleh live, silahkan live. Oke, makasih, Pak. Oke, anak-anak, gimana tugasnya? Sudah selesai semua belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, kan sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan tugas. Saatnya Bapak minta untuk mereview sedikit dari hasil pekerjaan kalian selama asynchronous learning berlangsung. Ya. Nah, ini kan tadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah bisa dijawab semua kan? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya minta Novita deh menjawab pertanyaan nomor 1. Apa tadi hasil dari diskusi kelompoknya? Baik, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Baik, terdengar jelas. Jadi nomor 1 pertanyaannya kan, mengapa masyarakat suku Baduy menolak rencana pemerintah untuk membangun kawasan wisata suku Baduy? Itu karena memang kontraknya tuh kontak dengan kebudayaan lain itu tidak ada gitu, Pak. Mereka tidak mau berkontak dengan kebudayaan lain, artinya mereka tuh masyarakatnya tertutup gitu, Pak. Contohnya nih teknologi, mereka tidak menerima teknologi dalam suku mereka, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan alatnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, alatnya bisa jawab dari nomor 2 dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Gimana? Pertanyaan nomor 2. Oh iya, Pak. Yang jadi menurut diskusi kelompok saya tadi, Pak, hasilnya yang jadi penghambat perubahan sosial pada suku Baduy itu adalah sikap tradisional, Pak. Jadi kebudayaan di suku Baduy itu masih kental sekali. Makanya mereka tidak terbuka sama kebudayaan baru sehingga tidak ada perubahan sosial yang terjadi, Pak. Itu faktor penghambatnya, Pak. Baik, terima kasih atas sharingnya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, Elsiani deh. Elsiani, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, Elsiani suaranya terdengar sangat jelas. Nah, bagaimana dengan pertanyaan nomor 3 menurut kelompok kamu gitu? Iya, Pak. Jadi pertanyaan nomor 3 itu kan apa yang menjadi pendorong perubahan sosial pada suku Baduy, Pak? Nah, dari kelompok saya, faktor pendorong yaitu adanya sistem pendidikan yang lebih maju, Pak. Jadi terdapat banyaknya orang yang sudah mencoba ke suku Baduy, Pak, sehingga dapat sehingga yang kita tahu itu
suku Baduy itu kan ada dua Pak, yaitu suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Nah, suku Baduy luar itu sudah terkontaminasi dengan adanya pendidikan yang lebih maju sehingga adanya kontak budaya Pak. Contohnya itu seperti alat tukar Pak. Kalau misalnya kemarin itu kan suku Baduy itu masih menggunakan alat tukar berupa barter seperti itu Pak. Namun sekarang ini mereka itu sudah menggunakan uang sebagai alat tukar menukar barang sehingga mereka juga melalui pendidikan yang masuk ke kebudayaan mereka, mereka itu menjadi sedikit tahu lebih banyak daripada Baduy dalam Pak. Misalnya kayak perdagangan, suku Baduy itu suka berdagang tebu, madu seperti itu Pak. Jadi menurut saya ya karena adanya sistem pendidikan yang lebih maju, terus ada kontak dengan budaya luar seperti itu Pak. Baik, Elsiani, penjelasan yang sangat baik dari hasil diskusi kelompok kalian. Jadi dengan demikian Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, ya Bapak akan memberi kalian homework atau pekerjaan rumah untuk materi minggu depan, yaitu membaca materi minggu depan penyebab perubahan sosial. Dan saya minta siswa untuk membuat poin-poin dari hasil bacaannya dan dituliskan di dalam Word, Microsoft Word gitu ya. Dan nanti akan disimpan dan digunakan untuk mempelajari pada saat pembelajaran berikutnya. Jadi sekian dari pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita terapkan dan bisa kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya minta Elsiani untuk tutup dalam doa. Baik Pak, mari Bapak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati pelajaran kami. Kiranya pelajaran kami dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan-Mu, sebab kami datang melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.